Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana ba'da ad-dhalal liyu'arrifana in'amahu wal ibdal wa liyazdada al-hubbu wasyukru lillahil muta'al. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu bizzati was-sifati wal af'al. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtassu bil irsal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-karimil bal wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila yaumil inpisal, amma ba'd. Yang kita hormati, kita cintai dan muliakan para habaib dan para alim ulama. Selamat datang kita ucapkan kepada Bapak Haji Sahbirin Nur dan Bapak Haji Rudi Risnawan, calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan, bersama rombongan di Majelis Ta'lim Nurul Muhibbin ini. Para muhibbin, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita, mempertemukan kita di majelis yang penuh berkah dan rahmatnya ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu tsaminatu wa tis'un ba'dal mi'ah minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Hikmah yang ke-198 dari Al-Hikam, berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah, rubbama waradatiz zulamu alaika liyu'arrifaka qadra ma manna bihi alaika. Artinya, kadang-kadang datang kegelapan-kegelapan atas engkau agar memperkenalkan Allah kepada engkau akan nilai sesuatu yang telah Ia berikan dengannya atas engkau. Itulah tarjamah hikmah yang ke-198 ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, andai kata lampu ini selalu menyala, maka kita kada akan merasa nikmatnya terang itu. Namun kadang-kadang lampu ini ada padamnya. Nah, setelah padam, lampu menyala lagi. Nah, disitulah kita tahu nikmatnya terang. Jadi Allah padamkan lampu, kemudian Allah nyalakan lagi lampu agar kita sadar betapa besarnya nikmat yang namanya terang itu. Dan tidak lain tujuannya adalah agar kita bertambah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selaku yang memberi nikmat, dan bertambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian pula nikmat sihat. Kita tidak akan mengetahui betapa besarnya nikmat sihat kalau kita tidak sakit. Nah, begitu kita sakit, kita berobat dengan biaya yang besar, kemudian kita disihatkan oleh Allah. Nah, di situ kita tahu nikmat sihat. Allah kembali sihatkan kita. Artinya apa? Supaya kita mengerti bahwa Allah yang menyihatkan itu
Allah yang memberikan nikmat itu supaya kita cintai, supaya kita syukuri segala nikmat yang diberikannya itu. Jadi setiap datang musibah kepada kita, setiap datang sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita, itu tiada lain adalah maksud Allah agar kita sadar bahwa betapa besarnya nikmat afiat, betapa besarnya nikmat taat, betapa besarnya nikmat kekayaan yang diberikan Allah kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Rubbama awradallahu alaika al-ghafalati wal ma'asi fataghraqu fi biharihima thumma yunkizuka minhuma lita'rifa qadra ma manallahu bi alaika minar rahmah wal hidayah wat taufiq fatazdadu mahabbatan wa syukran lillahi ta'ala. Kadang-kadang Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan atas kita kelalaian, kemaksiatan. Kadang-kadang kita lupa kepada Allah. Kadang-kadang kita berbuat maksiat, menantang Allah. Allah datangkan kepada kita maksiat, kelalaian. Kita tenggelam dalam lautannya, lautan maksiat. Kita tenggelam dalam lautan kelalaian. Nah, kemudian Allah selamatkan kita. Allah selamatkan kita dari keduanya itu, kelalaian dan maksiat. Diberinya kita tobat. Nah, agar kita mengenal kadar nilai sesuatu yang Allah berikan atas kita daripada rahmat, hidayah dan taufik Allah. Selama kita taat, kita kadang mengenal apa itu hidayah Allah. Selama kita taat, kita kadang merasa nikmat taufik Allah. Nah, begitu kita jatuh dalam maksiat, jatuh dalam kelalaian, di waktu yang berikutnya Allah selamatkan kita. Kita kembali bangkit jadi orang yang baik. Nah, di situ kita kenal hidayah Allah. Di situ kita kenal taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dengan itu bertambahlah cinta kita kepada Allah. Bertambah syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu tujuannya. Kita sakit, sihat, bertambah cinta mestinya kepada Allah. Tambah syukur. Nah, dahulu kita sakit, miskin, kada berduit, sekarang mampu. Nah, hendaknya tambah cinta kepada Allah, tambah sayang, tambah syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ibtila'ul abdi bil ma'siyati taratan yakunu tarda wa taratan ta'diba wa taratan taqriba. Dibalakannya seorang hamba dengan maksiat. Maksiat itu bala, disebut bala. Apabila orang jatuh dalam maksiat berarti dia kena bala. Kena bala. Karena bala bukan arti jasmani, tapi yang kena bala itu rohaninya. Orang yang jatuh dalam maksiat itu rohaninya kena bala. Dibalakannya seorang hamba dengan maksiat kadang-kadang itu pengusiran dari hadrat Allah. Nah, orang yang berbuat maksiat itu bisa diartikan merupakan pengusiran Allah terhadap dia daripada majelis Allah. Orang yang berbuat maksiat itu bisa merupakan pengusiran daripada istananya Allah. Jadi bila kita tuh berbuat maksiat, sebenarnya kita diusir dari istananya Allah. Kita diusir dari majelisnya Allah. Kita dikeluarkan. Macam Nabi Adam alaihissalam, begitu beliau
makan buah khuldi. Beliau diusir dari surga, turun ke bumi, tempat yang paling hina ini. Nah demikian kita, bila kita berbuat satu kemaksiatan, sebenarnya kita diusir dari istananya Allah, diusir. Cuma kita kadang terasa karena kita sudah berada di dunia. Andai kata kita berada di surganya Allah, kita berbuat maksiat, langsung diusir oleh Allah. Tapi karena kita sudah berada di sini, di dunia, berbuat maksiat, kadang terasa bahwa kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksiat itu kadang-kadang pengusiran. Wataratan ta'diba, maksiat itu kadang-kadang pendidikan. Wataratan taqriba, kadang-kadang maksiat itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi maksiat itu membuahkan 3. Bisa jadi pengusiran, pemutusan hubungan dengan Allah, bisa pendidikan, bisa pendekatan kepada Allah. Fa'idha asmarat ta'alluqan biha kana tarda. Apabila maksiat itu membuahkan ketergantungan dengannya, itu namanya pengusiran. Ini mau membedakan mana maksiat yang jadi sebab terusirnya kita. Setiap maksiat yang kita lakukan, lalu kita ulang lagi, berarti ini maksiat adalah bentuknya pengusiran kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita disisihkan dari Allah. Bila itu maksiat membuahkan ketergantungan kepada kita dengannya, itulah namanya pengusiran. Wa idza asmarat inkisara wa zulla kanat ta'diba. Bila maksiat itu membuahkan sakit hati, membuahkan kehinaan, maka maksiat itu adalah pendidikan bagi kita. Kita maksiat, sudah maksiat itu kita sakit hati. Sakit hati habis maksiat, akunya diusir Allah nih. Akunya diusir Allah. Hinanya diriku ini berbuat maksiat kepada Allah. Hinanya diriku di mata Allah, hinanya diriku di mata para malaikat, hinanya diriku di mata para aulia Allah. Nah, bila maksiat itu membuahkan seperti itu maksiat yang jadi pendidikan kepada kita, bukan pengusiran. Wa idza asmarat inabatan kanat taqriba. Apabila maksiat itu membuahkan tobat kepada Allah, maka itulah maksiat yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang dengan maksiat bisa jadi dekat dengan Allah. Kayak apa caranya? Tobat. Begitu maksiat langsung ingin tobat kepada Allah, maka maksiat tadilah yang menyebabkan dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi di antara 3 itu pasti ada di antara kita ini. Ada orang yang berbuat maksiat, ketujuh, rami, isuk ia pulang. Isuk ia pulang. Oh ini jelas sudah, ini orang sudah terusir dari hadrat Allah. Dia jauh dari Allah. Jauh dari Allah. Allah kadang menghiraukan lagi. Berdoa kata dikabulkan Allah, khusyuk sembahyang dicabut oleh Allah, lezatnya ibadah hilang pada dirinya. Tanda orang yang diusir oleh Allah. Kalau jauh mencari tandanya, apakah kita termasuk orang yang dekat dengan Allah, termasuk orang yang diusir oleh Allah? Bila kita beribadat nyaman, tenang, oh Allah masih dekat dengan kita. Bila beribadah susah, beribadah panat, beribadah uyuh, tanda kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Wa qad warada, sungguh mendatang hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
annal 'abda la yudhnibu fayadkhulu bihil jannah. Rasulullah bersabda bahwa seorang hamba itu berbuat dosa, maka masuklah dia dengan sebab dosa itu ke surga. Nah, ya Rasulullah, ada seorang hamba berbuat dosa, dengan dosa itulah dia masuk surga. Faqila kaifa dzalik ya Rasulullah? Ya sahabat, bagaimana bisa demikian wahai Rasulullah? Orang berdosa masuk surga. Qal, Rasulullah menjawab, yakunu nasba ainai taiban minhu para hatta yadkhulal jannah. Ujar Nabi, orang berbuat dosa, lalu dosa itu selalu ada di matanya. Dia tobat kepada Allah, dia lari dari dosa itu, akhirnya dia sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini maksiat ini kalau kita tobat itu diganti dengan pahala. Bukan hanya dihapus. Orang misalnya hari ini mencuri, ditulis sebagai satu dosa. Esok harinya tobat kepada Allah, minta ampun, dibolehkannya barang curiannya, dihapus Allahnya mencuri tadi, diganti dengan pahala. Diganti dengan pahala. Jadi makin banyak dosa-dosa yang kita tobat itu makin banyak pahala. Makin besar dosa yang kita tobat, makin besar lagi pahalanya. Jadi tobat itu bukan hanya sekedar menghapus dosa, tapi menjadikan dosa itu pahala dibalik oleh Allah. Nah, jadi ada orang berbuat dosa masuk surga. Artinya apa? Dia berbuat dosa lalu tobat. Nah, tobat, lari dari dosa tadi, akhirnya dia masuk surga. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama sufi, innal 'abda la ya'malu dzamba fayadkhulu bihil jannah wa ya'malul hasanah fayadkhulu bihan nar. Sebagian ulama sufi berkata bahwa seorang hamba berbuat dosa, maka masuk surga dia dengan dosa itu. Dan seorang hamba berbuat kebaikan, maka masuk neraka dia dengan kebaikan itu. Ada orang berbuat kebaikan masuk neraka, nah berbuat dosa masuk surga. Qalu wa kaifa dzalik? Bagaimana yang demikian itu? Qal, berkata ba'duhum tadi, ya'malul khati'ah fala tazalu nasba 'ainai kullama dzakaraha baka wa nadima wa taba wastaghfara wa anaba ilallah wa dhalla lahu wankasar wa amila a'malan fatakunu sababar rahmah fi haqqih. Seorang hamba berbuat dosa, lalu dosa itu selalu ada di matanya. Arti selalu ada di matanya, selalu ada dalam ingatannya. Bila mana dia ingat dosa itu, dia menangis, menyesal, tobat, minta ampun, kembali kepada Allah, merasakan kehinaan dirinya di sisi Allah, lalu dia beramal dengan amal yang salih, dengan sebab itu dia dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dosa yang membawa surga. Dulu pada pencuri, perampok, penzina, pemabuk, dulunya bila ingat punya menangis kelakuan bahari. Ingat menangis, menyesal, minta ampun kepada Allah. Nah, demi itu aja mati, akhirnya masuk surga. Wa ya'malul hasanah fala tazalu nasba 'ainaihi yamunnu biha wa yura'i biha wa ya'taddu biha 'ala rabbih wa 'alal khalq wa yatakabbaru biha wa yata'ajjabu minan nas kayfa la yu'azzimunah wa la yukrimunah fala tazalu hadhil umur bihi hatta tudkhilahun nar. Ada seorang hamba yang berbuat kebaikan,
Berbuat kebaikan. Senantiasa kebaikan itu selalu diingatnya. Ingat saja kebaikan. Dia sebut-sebut dengan kebaikan itu. Dia riakkan kebaikannya itu. Dia sombong dengan kebaikan itu. Dia heran kalau manusia tidak memuliakannya. Nah, terus ini perkara jalan dalam dirinya hatta tudakhilahun nar, sehingga masuklah dia ke dalam neraka. Ini orang selalu mengingat-ingat kebaikan. Ingat kebaikan yang diperbuat, ingat kebaikan yang diperbuat. Sombong dengan makhluk Allah yang lain-lainnya, merasa dirinya hebat. Dia merasa heran kalau orang kadang memuliakannya. Dia merasa heran kalau Allah kadang mengabulkan doanya. Nah, terus berjalan dalam dirinya demikian, akhirnya kebaikan itu membawa dia ke dalam api neraka. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya kebaikan itu macam kita membuang batu di laut. Nah, begitu kita perbuat kebaikan, buang batu ke laut. Jadi ingat lagi. Jangan diingat lagi. Setiap kebaikan yang kita ingat-ingat, tanda kalau diterima oleh Allah. Jadi berbuat baik, ingat terus. Ingat berbuat, tanda kalau diterima Allah. Kalau kebaikan itu diterima Allah, hilang dari ingatan kita. Hilang dari ingatan, itu salah satu alamat tanda amal yang diterima Allah, bahwa amal itu kada ingat lagi. Kada ingat lagi. Tanda dosa yang diampuni oleh Allah, dosa yang selalu kita ingat. Nah, dosa yang selalu kita ingat, itu tanda dosa yang sudah diampuni oleh Allah. Tapi dosa yang kita kada ingat lagi, itu tanda belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, qala ba'duhum, berkata sebagian ahli sufi lagi, alamatus sa'adah an takuna hasanatul abdi khalfa dhahrih wa sayyi'atuhu nasba ainai. Tanda keberuntungan seorang hamba bahwa adalah kebaikan-kebaikannya itu diletakkannya di belakang. Kada diingat lagi, kada dipandang lagi. Dan dia jadikan kejahatan-kejahatan yang pernah dia lakukan di depan matanya. Bila macam itu, ini orang tanda orang beruntung. Namun kebaikannya kada ingat lagi, apa yang telah diberikannya, apa yang telah disumbangkannya, apa yang telah diamalkannya, kada ingat. Kalau soal dosa ingat benar, ingat benar lawan dosa. Nah, ini orang tanda beruntung. Arti beruntung tanda ahlul jannah, tanda orang ahli surga ini. Wa alamatus syaqawah, dan tanda celakanya seseorang. Tanda celakanya seseorang, ayyaj'ala hasanatih nasba ainai wa sayyi'atih khalfa dhahri. Dia jadikan kebaikan itu di depan matanya. Dia jadikan dosa di belakangnya. Ingat terus lawan kebaikan. Oh, ini suah aku beri dulu nih. Ini suah juga aku beri. Ini suah juga aku beri. Ingat terus. Urusan main cuntan kada ingat lagi. Barang cuntan sini suah juga, cuntan sana biasa juga, kada ingat lagi. Bila babari ingat. Ini sudah alamat syakawah. Nah, urusan maksiat kada tapi ingat. Urusan baik selalu ingat. Nah, itu min alamati syakawah, tanda orang ini syakawah, bakal penghuni neraka artinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik hidayah, petunjuk ke jalan yang lurus kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Kemudian hikmah yang ke-199 insyaallah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Ya kana ya kana يا الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمة يا الله بها
الله بها يا الله بحسن الخاتمة فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم